Izin berdiri ya saya. Iya Pak. Saya mau Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi ada masih salah dua yang belum jawab. Tolong yang belum jawab dijawab dengan semangat dan kompak. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, kompak, nanti jadi anak yang soleh, jadi anak yang sukses, jadi anak yang pintar, jadi anak yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim al-ayat. Wa qala aidan wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mataqul adama ta'amalu ila min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah hadis al-maqal. Kalau kamu karomi jika kamu hormati panjenenganipun Ustazah TPA apa ini Al-Uswatun Hasanah Boko Harjo belum Alhamdulillah Boko Harjo ingkang kawula tresnani dan saya cintai, adik-adik semuanya, mas-mas, mbak-mbak, santri TPA Al-Uswatun Hasanah yang semoga diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa saja? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga tidak lupa yang paling penting nikmat kesehatan. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku punya mataku indah, mataku bersih. Oh alhamdulillah, dapat kulihat, dapat kupandang pemandangan indah. Aku bersyukur, alhamdulillah, terima kasih Allah. Itu baru satu nikmat, yaitu mata. Siapa yang mau saya punya uang 200.000 ini, tak beli matanya? Siapa yang ini uangnya 200 ini? Siapa yang mau? Sekarang nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya udah, saya naikkan 1 juta. Nggak mau juga. Ya udah, saya naikkan 1 miliar. Satu saja, matanya masih punya 1. Nggak mau juga. Kenapa nggak mau? Tidak bisa melihat, kita masih punya 1. Nggak mau. Ya, coba lihat Pak Aris ini. Kalau matanya 1 gini gimana? Ganteng apa jelek? Nah, iya. Kenapa? Apa mata kamu dibeli sampai uang 1 miliar pun tidak kamu kasihkan? Kenapa? Karena ini adalah pemberian Allah. Mahal, tidak ada
beli di toko, ada nggak? Jual mata. Nggak ada. Diganti mata ayam. Mau? Mata kucing. Mata sapi. Ya, maka dari itu kita harus bersyukur sama Allah, diberi mata bisa melihat. Subhanallah. Ya, kita bersyukur sekali karena mata itu mahal. Ada yang enggak? Apa yang jual barang palsu ada enggak? Ada. Yang palsu tapi dijual dan laku itu ada. Yaitu adalah gigi. Ya. Kalau kamu sakit gigi, gigimu bolong, dibawa ke dokter gigi, ya toh? Ditambal, diganti gigi palsu. Nah, maka itu nggak apa-apa. Tapi apa seumpama diganti gigi asli, mau nggak? Mau. Gigimu bolong, kayak Aris ada yang ngomong sini, diganti gigi asli. Ini loh Pak, asli gigi. Dari mana? Tadi tetanggaku meninggal, tak ambil giginya. Tak pasangkan ke kamu, mau nggak? Maka ada yang asli tapi tidak mau. Yang palsu malah laku, yaitu gigi. Ya loh, gigi itu palsu tapi dia laku. Kita nggak mau dipasangi gigi asli malah. Itulah nikmat pemberian Allah yang harus kita syukuri. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Gak hafal ya Allah. Guru ini loh hafal, terus kamu gak pernah dikasih apa itu lagu-lagu sama bu guru ya. Jadi lagi hafal bukan? Cinta siapa? Rindu siapa? Nah, Bu Guru, PR kita Bu Guru, ya. Lagunya itu loh, dia itu nggak usah dituliskan, nggak usah dihafalkan, sudah hafal semuanya Bu Guru. Tapi lagu-lagu yang seperti tadi Bu Guru, tolong disampaikan ke anak-anak biar tidak menghafalkan yang tadi, gitu. Wabeh semangat kompak, hidup bujuni uang. Jadi itulah pentingnya kita dakwah dengan teknologi sekarang ini. Kita harus buat lagu-lagu baru. Insya Allah saya buat apa nih Bu? Bukunya yang itu isinya tentang lagu-lagu. Nanti saya bisa kirimkan apa itu, salah satu bukunya bisa di copy sendiri, dibagikan anak-anak. Insya Allah nggak apa-apa kalian fotokopi. Dan tadi saya ada di WA, bukunya sudah jadi, nggak usah beli. Maksudnya dari saya kasih satu, nanti nggak usah beli dan fotokopi sendiri. Itu buku ciptaan saya sendiri. Maksudnya ada lagu-lagu saya kumpulkan jadi satu, yang itu banyak sekali lagu-lagunya yang untuk pelajaran tentang keagamaan, tentang ngaji itu ya. Dan selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu
sifatnya itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh, amanah. Apa enggak? Ya apa men? Yes. Dan apa ya? Terus tenang. Tenang, kamu mau buku nanti bukunya saya kirim. Ya. Nabi Muhammad itu teladan kita. Dia itu juga manusia yang bisa kita contoh, mempunyai sifat tadi dari kesabarannya. Ayo, siapa yang sabar angkat tangan? Iya, sabar itu apa toh? Tidak marah, tidak sakit hati. Mbak, tanya, nama ibumu siapa? Mama ibumu, kamu tak panggil Tinati. Nati buaya. Ada temanmu yang ngejek ibumu, kamu marah gak? Bener, luar biasa sekali. Itulah contohnya Nabi Muhammad. Mas, seumpama kamu dilempar sama kotoran, wah, kena wajahmu, kena kepalamu, kamu marah gak? Enggak. Tenang. Hebat sekali Janji ya. Itulah contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Guru, seumpama dirasani tanggone. Apa bujang ngaji ya. Orang dua ya mulai ngaji. Sakit hati apa rati? Makanan sehari-hari alhamdulillah. Maka mau dibilang sama apapun sama orang, kita harus tetap jalan. Yang penting niatnya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pinter sekali. Pokoknya Mbak, eling-eling ya Mbak. Kowe nek dilok nek kancamu apa ae. Telingamu itu kan maksudnya wis gak sanggup gantek, senyumin aja gitu loh Mbak ya. Ya, disenyumin pokoknya kok terus melek, ireng, keriting, kayak Paris. Jangan marah, jangan sakit hati, jangan dimasukkan ke hati. Ya, biarkan saja, dia akan capek sendiri. Coba kita lihat ini, apa baik? Terima. Akhirnya, gua kawan dia matu, gua antem matu. Tangannya mati dari res. Nuangnya itu. Ini banyak kalau nanti. Mana? Ini kaki ada nih. Apa boleh? Dia banyak kalau nanti. Akhirnya, oh, asal nih. Gue teko morok. Ini dibuat ruang botol ganti. Iki boleh nangis. Mandane pae dibanding karo adit wae. Pae boleh morok. Wong anakku kok bandeng betul darah akhirnya Pak kulit perang. Kok pedang. Mati salah sisi. Oh, gak terima. Lapor polisi. Di penjara kabeh. Ye. Ya loh. Ya kan? Ya saudaranya dia sabar, gak usah dibuat masalah. Itu tidak akan kemana-mana. Maka kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek diejek, nek dielok, nek dirasani, gak usah marah, gak usah digatek, gak usah dimasukkan hati. Nah, selanjutnya. Waktunya tinggal 15 menit. Katanya Pak Marno tadi sampai jam 11. Jam 12. Jam 12 malam siap. Siap ini. Sampai ini. Apa itu tadi saya sudah membatalkan puasa. Kosong isi di sini tuh lemas sama istri saya dilemparin HP. Dikit pape, kata pangan ke eman-eman. Akhirnya tapangan. Saya biasanya puasa kalau Senin sama Kamis karena mencoba Nabi Muhammad. Ya, persiapan. Bentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan apa? Puasa.
kita harus belajar. Nanti jangan sampai tidak ada yang tidak puasa. Aku lupa poso beduk, sama saya poso beduk. Gak apa-apa. Poso beduk kita omongin ya. Poso latihan. Membuat TK. Jadi kayak enek poso beduk di poso desa TK, poso beduk itu. Ya tak apa-apa. Kalau kamu masih TK loh, poso beduk. Tapi nek kamu sudah SD, ya harus puasa sehari. Lah kok lemes tak mati iki gene. Puasa mati iki gene. Nah, insyaallah kalau kita puasa itu tambah sehat. Tonton ini loh. Kamu jajan giling ya Pak Aris dari apa salam sampai tadi makan gak bagus. Itu di dalam tubuh kita. Ya kamu makan ini toh, ya. Kamu makan. Nanti jadi apa? Iya, jadi kotoran. Itu kalau yang kamu makan sehat akan keluarnya bagus, tapi yang kamu makan tidak sehat. Mas, jangan sering-sering makan minum yang tidak sehat. Kasihan kesehatan kita. Apa sering minum ale-ale, teh-teh, kamu bisa bayangkan nggak? Ibu kamu nggak buat teh di rumah, nanti biasa ya teh di rumah, teh dibiarkan, diminum sesok. Iya, selain ada mau apa? Basi. Jelung semut, mambu. Menjajal tubuh teh-teh, ale-ale kayak. Itu bisa basi enggak? Enggak bisa, karena ada jadi tolong makan minum yang sehat. Itu termasuk mensyukuri nikmat Allah. Jadi siap. Contohnya makan sehat apa? Buah-buahan, susu, air putih, pinter. Air putih sehat sekali loh ya. Jadi ini kamu minumnya dalam sehari itu sampai 2 liter. 2 liter itu apa? Aqua gede kan loh. Itu 2, itu 3 liter. Biar apa? Biar sehat. Nanti akan penyakitnya lewat air pipis, keluar BAB. Itu kalau kamu minum air putih yang banyak. Wah, apa itu? Kaget aku. Ternyata ada penampakan. Ya. Yuk, kita lanjutkan. Sampai mana tadi saya lupa. Kita lanjutkan. Dah, makanya siap. Sudah selesai belum? Belum. Pokoknya ini belum nanti orang kami di mana? Ayo. Ini penting ini. Bagaimana dia buka? Disimpan dulu. Waktunya tinggal 10 menit. Ayo. Saya bilang tuh 2, 3, bilang buk ya. Tuh 2, 3. Buk itu mandek, benar. Ya. Tuh 2, 3. Coba ikuti perintah saya. Tangan kanan ke atas. Tangan kanan memegang paha. Paha mana saya? Paha. Kamu tahu paha? Paha mana? Bukan, itu bukan paha. Paha. Paha mana? Ya. Lah pinter, berarti belum konsentrasi. Kalau saya tanya konsentrasi, jawabnya konsentrasi. Oke, siap. Nah, coba jangan terlaki, tangan kanan ke atas. Pegang dagu. Pinter. Dagunya mana sayang? Dagu, ya. Dagunya melorot.
Pegang tangan atas. Pegang mulut. Lemparkan. Makasih. Iya, makasih. Ya Allah, ini saya nggak pulang nih Bu. Cium jauh sama mereka ya Allah. Makasih ya. Ternyata kalian suka sama saya. Tangan ke atas. Geleng-gelengkan. Dadah. Sudah selesai ya? Sudah. Ayo pulang. Tangan ke atas. Pegang dada. Ucapkan pada zaman dahulu. 1, 2, 3. Pada zaman dahulu. Pada suatu hari, pada zaman dahulu, ada sesuatu yang bergerak sendiri di belakangmu. Gak, weh, bego malah suruhan. Gak, karena pernah saya cerita loh. Anak-anak bilang cerita hantu-hantu, tak cerita nih hantu tenang loh. Apa? Besoknya ada 8 anak gak masuk sekolah. Dari 30 itu 8 gak masuk. Sama di apa itu ditegur sama guru wali kelasnya. Haris, anak-anak banyak yang gak masuk dengan cerita nih lagi. Jadi gini ceritanya. Yang kita tempati itu namanya siapa? Yang kita tempati namanya bumi. Bumi bentuknya bulat. Di atas bumi ada langit. Ini ada kejadian. Kejadian ini persis seperti kalian ketika engkel-engkelan karo koncone. Aku lo duwe motor, aku duwe mobil, aku duwe pesawat, aku duwe pesawat jet, aku tempo duwe tank, aku duwe kabeh, aku duwe surga, aku duwe malaikat. Engkelan, ya kan engkelan kancane. Tak oleh sombong itu. Tapi ini kejadian nyata. Bumi itu mengejek langit. Langit, kamu di atas jangan gaya ya. Kamu jangan sombong kamu di atas. Kamu sama saya itu masih bagusan saya. Ngejek bumi. Kosok nih bumi. Dan iya, saya loh, bumi itu tidak. Saya punya laut yang indah. Siapa pernah ke laut? Pernah ke pantai? Hati-hati, jangan sampai keri. Siapa pernah ke Jogja? Parang tipis. Hati-hati, jangan buka lampu kuning. Gondolnya lagi malah betul. Jadi dorong. Yo, cu. Ya. Tanda. Jadi dia bumi ini memamerkan kecantikannya dengan indahnya laut, dengan indahnya pemandangan gunung-gunung, pohon-pohon, serta banyaknya binatang yang hidup di atasnya. Ada binatang apa saja? Suaranya. Gajah. Serigala. Apa jenenge boy jenenge Sri? Kene. Serigala. Ya serigala, kok dia mau boy kan. Nah, lalu apa? Langit gak mau kalah. Apa itu? Saya loh punya bintang yang indah kelap-kelip di langit. Saya punya hujan yang menghujani kamu. Biar kamu tuh mandi. Gak pernah mandi tuh kamu. Tak hujani biar kamu mandi. Biar gak bau. Bau. Gak pernah mandi ya.
Saya punya matahari yang setiap hari juga menyinari kamu. Saya punya bulan yang indah ketika bulan purnama. Lalu bumi merasa kalah. Saya kalah. Oh, udah. Hei, langit. Saya punya Mekah Al-Mukarramah, yaitu di mana orang sedunia, orang yang ada di bumi ini mengelilinginya, bernama Tawaf. Yang ini Ka'bah. Ada lagunya enggak? Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca takbirah dan wukuf di Arafah. lalu melempar jumroh, ula usta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terhilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah Pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Saya punya Mekah, langit. Gak mau kalah. Apa itu? Saya juga punya Baitul Makmur. Langit pertama namanya Baitul Makmur, di mana di situ tempatnya juga tawaf para malaikat, juga sujud para malaikat. Karena dulu pernah langit ini, ya Allah, saya bumi punya Mekah, dibuat orang-orang menyembah Engkau, bertasbih, memuji Engkau. Saya buatkan ya Allah. Akhirnya sama Allah dibuatkan Baitul Makmur. Akhirnya bumi apa? Mengeluarkan jurus andalannya. Karena nggak mungkin langit ini akan bisa mengalahkan jurus andalan bumi ini. Mengeluarkan jurus spesialnya. Kabusin Jinujutsu. Ya. Langsung keluarlah jurus dibubayangan. Hei langit, saya punya makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh semua alam semesta, rahmatan lil alamin, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, siapa tadi? Ya toh, nggak ngerti. Siapa tadi? Zaki. Siapa tadi? Muhammad. Pinter. Tak kasih dia. Lah kamu nggak liatin Pak Aris kalau kamu nggak tahu. Nanti tak kasih hadiah lagi kalau bisa jawab. Dan itu siapa tadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pernyataan dari bumi, langit nangis deh. Lalu dia mengadu sama Allah, ya Allah. Dia bilang sama Allah, ini bumi nakal ya Allah. Ya Allah, saya kalah sama bumi ya Allah. Saya ingin ditempati oleh Nabi Muhammad ya Allah. Saya ingin ditempati oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad berada di langit ya Allah. Berdoa minta sama Allah. Alhamdulillah sama Allah dikabulkan. Lalu Allah memerintahkan siapa? Malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril. Hei. Jibril. Kamu cari ke surga, ambil buruk salah satu.
Di situ ada 40.000 buruk, 40.000 kendaraan seperti kuda yang mempunyai sayap, yang warnanya putih, yang siap untuk dinaiki Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dari 40.000 itu, semua buruk itu di kepalanya ada tulisannya Muhammad. Bingung, malaikat bingung, malaikat Jibril. Siapa yang saya pilih? Akhirnya apa? Ada salah satu buruk itu nangis. Dicari, suara nangis, kamu nangis ya? Kamu? Kamu makan terus. Ketemu, kenapa kamu nangis, buruk? Aku rindu sama Nabi Muhammad. Kayak tadi rindu cinta. Saya mengharapkan saya bisa dinaiki oleh Nabi Muhammad. Tapi ini rindunya bukan rindu bojone wong loh ya. Coba diganti, cocok bojone wong. Ganti rindu Muhammad itu ya. Cinta siapa? Nabi Muhammad. Rindu siapa? Nabi Muhammad. Nah, monolog Bu Guru. Ya Allah. Jadi dia itu nangis karena cinta rindu sama Nabi Muhammad. Diajak sama malaikat Jibril. Diajak kemana? Turun ke bumi untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Bu, jam 11 lewat. Ini pakai separuh dong ini lagi. Itu kecepatan, Pak. Kecepatan. Tapi saya bawa jam loh. Pak Marno lanjut beten. Los. Nah ini kok beten sudah selesai jos. Nah, makan baik beten makan. Ya, kita lanjut. Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Apa yang dilakukan? Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Dibuka, diambil jantung hatinya, dicuci oleh air. Berapa kali Nabi Muhammad dibelah dadanya? Iya, 4 kali. Ketika dia masih kecil, ketika mengembala kambing, ketika masih sampai 4 kali dibelah dadanya. Karena ini mau Isra Mi'raj, mau bertemu dengan Allah, maka tidak boleh ada penyakit hati, gak boleh ada rasa iri, dengki, dendam, apalagi sombong, takabur, benci. Semua penyakit hati itu gak boleh ada dalam diri kita kalau kita ingin bertemu dengan Allah. Ilaman Allah biqalbin salim. Yang bisa bertemu dengan Allah itu adalah hati-hati yang suci. Makanya awake dhewe gak usah duwe rasa gething, gak usah duwe rasa benci, gak usah rasani ben gak kakean penyakit. Ngomong ngono. Setuju? Setelah Nabi Muhammad dibelah dadanya, diajak sama malaikat Jibril naik buruk. Buruk itu artinya pun kilat, jadi maklap sampai ke Konawi. Saking cepetnya jadi yang apa? Jadi yang ngaku, tapi saking cepetnya ngakune gak kelihatan, koyok wong ilang. Lah ini Nabi Muhammad itu ya didekap atau dilindungi sama siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril numpak buruk bersama Nabi Muhammad didekap ini. Seandainya Nabi Muhammad itu tidak didekap oleh malaikat Jibril, maka bisa terbakar saking cepetnya. Ya. Angin ngerti tahu angin?
angin peti kaya apa angin? Bisa memporak-porandakan apa namanya? Pohon, bangunan, ya toh kena angin bencana angin puting beliung. Wit-witan ambruk, omah ambruk. Apa nek kene nek sing ngetut. Ngono lah. Buyar kabeh wah bune. Padahal angin kecil 5. Gara-gara nama gak mampu barang. Itu mampu ya. Apalagi angin yang besar seperti itu. Dan ini kecepatannya luar biasa. Tidak bisa terlihat oleh mata karena dilindungi oleh malaikat Jibril. Menuju ke mana? Menuju ke Masjidil apa itu Masjidil Aqsa ke Palestina. Di sana Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan sama malaikat Jibril dikasih minum. Ada 2 gelas. Malaikat Jibril bawa gelas 2 gelasnya. Yaitu 1 isinya minuman keras, koper. 1 lagi isinya susu. Nabi Muhammad minum yang mana? Susu. Nabi Muhammad minum susu. Artinya Nabi Muhammad ambil susu, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Alhamdulillah. Disampaikan, ya Muhammad, benar kau mengambil susu. Seandainya kau mengambil arak minuman keras, umatmu akan semuanya jadi pemabuk. Umatmu akan banyak melakukan maksiat, melakukan kejahatan. Nabi Muhammad tidak salah mengambil susu. Setelah sholat 2 rakaat selesai, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Dan di perjalanan Nabi Muhammad dikejar oleh yang namanya setan. Setannya bawa obor, bawa api. Setan ini tidak ingin Nabi Muhammad bisa menemui Allah, dikejar. Dan tanya sama malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ada api di belakang kita, siapakah itu? Itu adalah setan ya Nabi. Lalu bagaimana kita? Tolong kau bacakan doa agar setan itu bisa pergi dan mati. Lalu Nabi berdoa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dilempar setan itu. Doanya cuma itu, kamu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya jangan lupa kita selalu membaca doa itu. Aku berlindung kepada Allah. Setan dibacakan doa itu terbakar, jatuh, terbakar. Lanjutkan perjalanan lagi. Di tengah perjalanan di apa itu namanya, diginikan itu namanya di awe-awe, bahasa Indonesia. Di lambe-lambe gini, sama seorang gadis yang cantik sekali, memakai banyak perhiasan. Dipanggil Muhammad. Nabi Muhammad dengar suaranya. Juga sempat apa itu melewati. Kamu ketika naik motor ada pohon di sini, kamu melewati pasti tahu ada pohonnya toh. Tapi kamu nengok belum tentu toh. Nabi Muhammad tahu tapi tidak nengok. Dan tanya pada malaikat Jibril, bilang Jibril, itu siapa yang manggil saya? Ya Muhammad, yang manggil kamu itu adalah gadis cantik yang berdandan menor sekali dengan banyak perhiasan. Itu sebenarnya bukan cantik, tapi itu adalah seorang nenek yang sudah tua, tapi dia dihiasi, didandani,
dibawa ke salon sehingga menjadi cantik. Dia itu namanya adalah Nenek Duni. Siapa? Belum lengkap. Nama lengkapnya adalah Nenek Dunia. Apa? Nenek dunia. Loh, bagaimana Pak Nenek Dunia? Iya, ibaratnya dunia ini sudah tua, wahai Nabi Muhammad. Sudah capek dunia ini, tinggal menunggu hari kiamat. Tapi sama orang-orang, sama manusia didandani, enek HP, enek perhiasan-perhiasan, enek mall-mall, ya kan? Kesenangan-kesenangan itu akhirnya menjadi cantik, sebenarnya gak tua. Dan alhamdulillah kau tidak menengok. Seandainya kamu menengok nenek Duni tadi, semua umatmu akan cinta pada dunia, hanya mengejar dunia. Dan sampailah Nabi Muhammad sama malaikat Jibril di pintu langit, yaitu Baitul Baitul pinter. Nah, kasih dia. Makasih. Sampai di Baitul Ma'mur, pintu langit yang pertama, malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, silahkan kau masuk duluan. Dan kamu, Jibril, maaf Nabi Muhammad, saya tidak bisa. Saya ketika nanti masuk, maka saya akan terbakar. Gak iso, malaikat Jibril masuk. Hanya Nabi Muhammad saja yang dipersilahkan masuk. Masuklah ke langit satu, bertemu dengan Nabi. Jadi di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dan yang sampai di langit 7, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saya tanya, apa orang nama-nama Nabi yang apa angkat tangan? Nih, maju. Nama-nama Nabi. Berdiri saya. Ya. Ke sini ya, maju. Nah, ini rapopo, pokoknya nama-nama Nabi komplit 25. Nek komplit ini kita Pak. Ya. Boleh Pak, ini enggak komplit Pak. Enggak apa-apa. Yuk. Balik naik, nyanyi ada nyanyi. Pinter. Nih, pilih satu lagi yang mana? Pilih sendiri. Oh, itu lagi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk temanmu. Nah, ternyata apa? Walaupun murah malik ya. Ayo, coba diapakan yang nanti? Ada Idris, Nuh dan Lut, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menemui Allah, sama Allah mendapatkan perintah apa? Piro sholatnya? 50. Saya banget. Iya. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat itu 50 waktu. Nabi Muhammad sholat sampai 50. Akhirnya turun bertemu dengan Nabi Musa.
kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Musa ditanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, kau dapat perintah apa? Dapat perintah sholat. Piro. Oke, gak kuat sih umatmu. Umatmu cilik-cilik, umurnya pendek-pendek. Masa? Iya, balik dari kepentingan dari Gusti Allah. Ya, jadi apa suka minyang gitu. Nabi Musa ngajari. Nah, akhirnya Nabi Muhammad kembali menghadap Allah. Ya Allah, minta keringanan. Dilongi 40 li. Oh. Balik mana? Ya Allah, minta keringanan lagi sampai bolak-balik menjadi 5. 5 ini loh, sama Nabi Musa kan balik nek. Muhammad piro 5 balik nek. Tapi Nabi Muhammad dah malu karena bolak-balik kan kenyang, mulane duisin barang, Mbak. Kenyang nek. Mbak boleh sampai apa pegel, kok kenyangan. Ini kalau gitu rasa tuku, kenyang terus. Oh, kenyang yuk gak seneng kalau gak boleh. Akhirnya apa? Menjadi 5 waktu ini. Nabi Muhammad sudah gak mau kembali. Ya, saya gak malu sama Allah karena bolak-balik kembali. Jadi mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang kita peringati pada hari ini yaitu adalah hari bersama sholat. Ini adalah ulang tahunnya sholat karena lahirnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Ya, demikian insyaallah saya berharap ya intinya jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Mbak, Mas, besok ini mati. Bisa nanti kita sholat. Amal yang pertama kali dihisab, ditekon sholat. Nek sholatmu apik, insya Allah semua amalmu itu akan dibuat baik sama Allah Subhanahu. Tapi nek sholatmu jarang-jarang, bolong-bolong, bahkan gak pernah sholat 11. Juga tidak akan diterima. Walaupun kamu jadi anak yang berbakti pada orang tua, kamu jadi anak yang sering sedekah, sering ngaji, anak yang pintar, anak yang hebat, tapi nek gak sholat, gak kanggo kabeh. Yang penting sholat. Itu ya. Sampai hadis sholatnya. Sholat subuh berapa rakaat? Apa surah kunut? Yang apa masuk dan ya. Oh kapal berarti mama dia ya Bu ya. Apa sih? Oh dereng nggih. Sama nggih enggak apa-apa. Nanti diapakan ya bareng-bareng nggih. Doa kunut Allahumma inni gimana dai afini gimana apa apa gak pakai doa kunut ngomong gak oleh kali. Gak apa-apa, gak perlu doa kunut, gak apa-apa, gak tahu, gak atas. Nanti yang penting apa surat Al-Fatihah. Ya loh, orang kafirau, doa intiman, akadiyat, besok apa? Kita dihafalkan, sholat-sholatnya, doa-doanya jangan sampai gak hafal. Terus jangan sampai tidak sholat. Nah, demikian pokoknya manut sama Ustaz Ustazah sama Pak Marno ya jadi anak yang soleh dan pengen jadi orang hebat gak? Pengen jadi orang pintar gak? Pengen jadi orang sukses gak? Pengen jadi orang hutan? Nah, makanya harus nurut sama bapak ibuku. Saya doakan semoga kalian sukses semuanya. Ada yang jadi Pak Lurah, ada yang jadi Bu Lurah, ada yang jadi Menteri, bahkan bisa jadi ada yang jadi Presiden, Bupati, ya butuh kok. Dan apa winter, ya
Pokoknya besok ben tak omongi kudu kuliah kabeh, iso mondok kabeh sing adoh ngono ana kono botol, kono rembang ning ndi ngono ya. Aja ning omah wis omahe gelung, TK-ne ning gelung, SD-ne ning gelung, SMP ning paron, SMA-ne paron, kalian paron, urip ning gelung, nek cilik sampe kok rapi oleh tanggane gelung. Ya. Wis ben guru wae, ustaz-ustazah ae. Ya toh. Nek kamu jangan sampai ya sampeyan rapi sing adoh kono. Kulo kuwi adoh pisan Indi, Korea, aku nanti karo Jepang. Ya toh. Biar biar bisa keliling-keliling dunia karena dunia ini rumah seperti ini galengannya sama gelung ya kayak Pak Mahno loh orang dahulu nikah dapat gelung. Alhamdulillah seandainya Pak Mahno gak nikah dapat gelung, Pak Mahno ya gak jadi kiai jadi di Mahno kan kok nyanyi di panggung ya keruan ini alhamdulillah iso apa itu khotbah dan Jumat iso ngimami nggih to. Jadi Kak Nindau gak kanggo. Ya saya juga seperti itu. Seandainya saya masih di Dau, ya saya mungkin gak kanggo gak apa-apa. Tapi alhamdulillah saya nikah dapat ngawi, mas saya ngawi kan. Ngawi kota. Dan yang kono yang ngimami yasinan, yang ngimami bacaan, yang ngimami sholat. Alhamdulillah pokoknya kudu di kudu pindah sore main gulung terus. Nah, nek balik-balik nek besok sukses. Allahumma amin. Al-Fatihah. Yang bisa membahagiakan kedua orang tua Allah, bahagia di dunia dan di akhirat Allah. Yang bisa berbuat pada bapak ibu kami Allah, yang telah menjadi pemimpin bangsa ini Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang menjadikan orang-orang yang soleh Allah, sukses dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Pak Aris, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Ustadz Aris